Pemirsa, geng motor bersenjata tajam melakukan aksi brutal di Rumah Sakit Detasemen Kesehatan Tentara Bengkulu. Ya, seorang juru parkir menjadi korban dan mengalami luka-luka dan polisi bergerak cepat meringkus para pelaku. Video aksi sekelompok remaja geng motor yang melakukan penyerangan tepat di pintu masuk Rumah Sakit Detasemen Kesehatan Tentara viral di media sosial. Para pelaku mengendarai sepeda motor, mengenakan topeng, membawa senjata tajam, menyerang dan melukai seorang petugas jaga parkir. Korban Indra harus mendapatkan perawatan akibat 2 luka tusuk senjata tajam. Berbekal rekaman video yang beredar, tim Resmob Satreskrim Polresta Bengkulu bergerak cepat meringkus para pelaku. Ada 13 pelaku yang diamankan, 7 diantaranya pelajar dan sisanya dewasa, serta remaja putus sekolah. Kemarin yang viral di Info Bengkulu, kami juga sudah menerima adanya laporan dari saudara Indra Setiawan yang dimana dia mendapatkan perilaku kriminalisasi ini pada saat dia melaksanakan juru parkir. Jadi ini adalah kriminalisasi terhadap juru parkir yang berada di Rumah Sakit DKT. Polisi masih mendalami motif penyerangan dengan memeriksa pelaku secara intensif. Sementara pihak Korem 041 Garuda Emas Bengkulu menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada Polresta Bengkulu. Aksi brutal kelompok geng remaja ini merupakan aksi kedua dalam sepekan terakhir yang meresahkan warga Kota Bengkulu. Sebelumnya, kelompok geng motor juga menyerang warga di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus pembunuhan di kawasan hutan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, jasad korban yang ditemukan dengan kepala terpisah ternyata dibunuh istri dan saudara iparnya akibat sering dianiaya. Polres Banjar berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis di kawasan hutan di Desa Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Korban berinisial DI ditemukan tewas dengan kepala terpisah dari tubuhnya usai dianiaya oleh istrinya berinisial F dan saudara ipar korban berinisial PP. Peristiwa bermula saat korban bertengkar dengan istrinya di tengah hutan di dekat lokasi pendulangan emas diduga karena masalah kecemburuan. Keributan memuncak saat korban memukul pelaku dan dibalas dengan bacokan parang oleh pelaku. Kejadian itu disaksikan oleh PP yang merupakan kakak kandung pelaku. Tak terima adiknya menerima KDRT, kakak pelaku ikut menganiaya korban hingga tewas. Motif daripada kejadian ini adalah adanya cemburu sehingga terjadi cekcok sehingga terjadi kasus tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, itu dia ya, dari rekan kami melaporkan langsung dari Tambora. Kemarin ada kebakaran hebat sejak hari Sabtu dan mungkin bagi pemirsa yang ingin mengetahui call center ada 112 ya. Iya, jadi kalau misalnya terjadi kebakaran di rumah bisa menghubungi langsung ke 112. Benar. Baik, kita informasi selanjutnya, di mana kasal tak diberi uang. Seorang pria di Kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat membakar rumah orang tuanya. Pelaku berdalih uang untuk menjenguk istrinya di Kota Palu. Petugas damkar berupaya memadamkan api, namun api telah membakar habis seluruh bangunan hingga ke belakang. Rumah ini ternyata dibakar. Anak pemilik rumah yang ditangkap polisi setelah terbukti menjadi pelaku pembakaran. Pelaku mengaku kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya hingga nekat membakar rumah. Pelaku berdalih meminta uang untuk digunakan melihat istrinya yang berada di Kota Palu. 2 hari kemudian kembali lagi meminta uang kepada orang tuanya, namun tidak jadi.
Namun karena merasa kecewa, anak ini ada kata-kata, kalau kamu tidak memberikan uang kepada saya akan membakar rumah. Jadi akibat dari perbuatan ini benar pelaku melakukan suatu pembakaran kepada rumah orang tuanya. Polisi menyita korek api dan kain yang digunakan pelaku saat membakar rumah. Sementara akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, aksi kejar-kejaran dan tembakan polisi berkali-kali mewarnai upaya penangkapan terhadap komplotan pelaku begal di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, hasilnya petugas berhasil meringkus 4 pelaku di lokasi berbeda. Cepat. Gak dapat nomornya. Songkoan. Beginilah suasana upaya penangkapan salah satu pelaku di wilayah Pantura oleh unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan. Para pelaku terlibat aksi kejar-kejaran di jalanan kampung yang cukup gelap, disertai beberapa kali tembakan karena pelaku terus berusaha kabur dari sergapan petugas. Tim buru sergap kepolisian ini total berhasil menangkap 4 orang komplotan pelaku begal dan pencuri kendaraan bermotor di beberapa lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah beraksi di banyak TKP, termasuk di kawasan Jembatan Suramadu yang kerap meresahkan masyarakat sekitar, maupun para pengendara motor yang sedang melintas, terutama saat malam hari. Untuk begal UTM, 4 tersangka sudah kami amankan, diantaranya pelaku utama, 2 orang inisial A dan F, dan juga 2 penada dan perantara inisial S dan R. Di mana untuk pelaku utama ini, terutama yang A, sudah 7 kali TKP di wilayah Bangkalan dan juga Surabaya. Tersangka pelaku utama dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara 2 tersangka lainnya dijerat pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan barang hasil curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.